Ketika di satu daerah ada beberapa pedagang kaki lima di daerah tertentu jadi satu daya tarik tersendiri. Bagaimana kita memberikan solusi kebijakan yang mereka juga ditampung, bagaimana berkembang, gitu kan? Saya kira juga tidak mengganggu yang lain. Ya. Yang penting satu, tidak terlalu mengganggu ketentraman. Gitu kan? Ya itu yang ditangkap. Ya. Jangan mematikan yang lain, begitu kan? Dan toh tidak banyak kan di situ kan? Pelanggaran-pelanggaran seperti itu yang justru masyarakat kepinginnya ada peraturan yang mengayomi, tapi ketika peraturannya mengayomi dimanfaatkan rotok-rotok nyeleneh didik, kan harus tegas terhadap yang nyeleneh. Nah, jadi peran serta masyarakat juga di situ tetap harus bertahan dengan aturan-aturan yang berlaku. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangka menelisik hasil kerja alat kelengkapan DPRD Kota Probolinggo, berikut kami sedang bersama Bapak David Rosidi selaku Ketua Bapemperda DPRD Kota Probolinggo. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak. Pak, COVID aman Pak? Aman ya? Sudah selesai ya? Waduh, lari-lari juga kemarin. Meskipun sempat pernah terisolasi. Terisolasi juga? Sempat mengalami Pak? Sempat mengalami. Pertama, sebelum Pak Wakil. Pak Wakil ya? Sebelum Pak Wakil. Untuk itu yang dirasakan sama nggak Pak? Sama apa yang ciri-ciri yang ciri-ciri yang dicirikan sama COVID ya? Yang dicirikan sama COVID. Yang samanya cuma batuk. Cuman batuk ya? Batuk. Jadi kalau batuk sih kalau saya biasalah perokok kalau batuk sampai 1-2 minggu itu udah selesai biasa. Iya. Cuma jadi itu yang bikin jenengan mungkin batuk seperti biasa. Seperti tidak dianggap, tapi setelah diperiksa kok pneumonia. Udah isolasi 11 hari. 11 hari ya? Enggak. Setelah itu ada keluhan-keluhan Pak? Keluhan lain tidak ada, kayak sesek, lemah tidak ada. Alhamdulillah. Padahal Bapak sendiri sempat lari-lari untuk giat vaksinasi dan sebagainya. Sudah. Kena juga. Tapi mau gimana lagi kita? Itu membuktikan bahwa pandemi ini benar-benar ada. Benar-benar ada, dan mau tidak mau kita harus mengakui. Jadi ya alhamdulillah masyarakat sekarang paham. Iya, masyarakat ada yang bilang itu tidak percaya, tapi saya sendiri awalnya tidak percaya, tapi ya ada. Dunia kok Pak? Ada. Kan sedunia tuh ini. Cuman ada hikmahnya. Setelah itu saya berhenti merokok. Oh, sampai sekarang Pak? Sampai sekarang. Waduh, luar biasa. Tapi nggak harus kena COVID dulu terus berhenti merokok gitu ya. Mendingan berhenti dulu walaupun tidak kena COVID gitu. Iya, jadi stop rokok pemirsa. Stop rokok ya. Luar biasa. Terus ini Pak, kita dalam rangka jalan-jalan, dalam rangka kepengen tahu sih ngapain sih di semester pertama ini DPR ngapain sih? Jadi masyarakat kan juga pengen tahu. Jadi Perdin sudah mulai jalan sekarang. Jadi pentingnya Perdin seperti apa? Karena terus terang kami sendiri dari tim media sempat mengalami perjalanan dinas yang digantikan dengan BIMTEK, digantikan dengan pertemuan di Zoom dan segala macam. Itu manfaatnya kita dapatnya minim, Pak. Jadi kita dapatnya manfaatnya minim, jadi kita merasakan langsung. Jadi kalau dulu mungkin ya di masyarakat punya unek-unek, waduh dikit-dikit Perdin. Jadi secara tidak langsung kita sebagai insan media merasakan pentingnya Perdin. Jadi ketemu langsung dengan BIMTEK. Kalau BIMTEK yang pasti dapat sertifikat, atau dapat bahan yang kita harus buka, dibaca lagi, ya itu aja gitu. Tapi ketika Perdin, jadi yang namanya perjalanan dinas itu dibanding manfaat langsungnya itu ada dan nyata. Suatu aturan atau peraturan daerah di tempat lain, ketika tidak sukses di daerah tersebut, ketika kita coba implementasikan ke daerah Probolinggo, siapa tahu bisa sukses. Kan seperti itu, karena kultur dan budaya masing-masing daerah. Kearifan lokal lah di situ. Jadi Perdin kalau saya rasa harus jalan terus. Harus jalan terus loh, Pak. Karena sekarang sudah booster, sudah relatif aman. Sudah aman. Pak, ada rancangan terbaru nggak Pak terkait dengan Perda ini Pak? Untuk Raperda, rancangan peraturan daerah Kota Probolinggo itu kita satu
mengacu kepada Propemperda ya, program peraturan tentang pembuatan program-program. Jadi tiap tahun kita kan menyusun Propemperda itu. Setiap tahun? Setiap tahun kita menyusun. Jadi apa yang akan kita bahas di tahun berikutnya di bulan Desember itu kita sudah nyusun paling enggak programnya. Jadi terbagi dari 3 sesi. Maksudnya masa sidang. Masa sidang kedua. Sebentar Pak. Setiap tahun, aduh, nggak mumet Pak ya? Ya memang itu tugas sudah Mas. Gimana lagi? Ya kita harus tetap kerjakan. Iya. Enggak, saya membayangkan kalau setiap tahun dari teman-teman Dewan harus memikirkan peraturan-peraturan daerah baru. Tapi ya juga sih Pak ya. Kan karena perkembangan seperti ini sekarang ya. Perda itu kan ada 2 ya. Oke. Satu yang terkait dengan APBD dan non APBD. Kalau APBD kan jelas. Kita perda terkait dengan anggaran juga harus kita selesaikan kan di situ kan. Tetap harus itu kewajiban itu. Terus yang di luar itu juga ada yang di non APBD. Oke. Baik itu mungkin sementara ini yang bisa saya komentari, Pak tetap sehat Pak Nggih. Alhamdulillah. Yang penting itu Mas, sehat kita tetap bisa melaksanakan tugasnya. Aduh, luar biasa. Pemirsa, setiap tahun harus ada evaluasi dan harus ada rancangan peraturan daerah baru. Oke. Bisa ini Pak, bisa sedikit aja kita dikasih bocoran tentang rancangan untuk tadi yang kita lihat kan di Propemperda dalam tiap tahunnya itu masa sidang ya. Iya. Kita memulai dari Januari sampai April itu masa sidang kedua. Oke. Terus Mei sampai Agustus masa sidang ketiga. Oke. Nah, September sampai Desember itu masa sidang pertama. Begitu. Terbalik kan itu karena memang dilantiknya kita kan per Agustus, kerjanya kan Septembernya itu masa sidang pertama kita. Yang sudah terlewati di masa sidang kedua itu ada beberapa yang dari usulan DPRD itu ada 4 yang sudah dibahas. Nah, salah satunya itu adalah Raperda tentang percepatan perkembangan industri kreatif pemuda. Perkembangan ini usulan dari Bapemperda, Bapak Dr. Amin Nudin yang periode kemarin ya. Terus Raperda tentang jaminan kesehatan daerah. Usulan Komisi 3. Komisi 3. Terus ini Raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan juga Komisi 3. Terus Raperda tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah. Ini yang masa sidang kedua, Mas. Itu Januari sampai April. Berat-berat semua Pak yang dibahas. Yang dari eksekutif ada 2 usulan kemarin itu juga. Di situ yang dari DPRD kita berbicara yang dari DPRD. Pak, terkait dengan yang usulan yang pertama tadi tentang UMKM tuh Pak nggih. Iya, salah satunya di situ. Tentang UMKM itu menurut kacamata Bapak selaku tim yang menangani peraturan daerah tentang UMKM, sambutan masyarakat sendiri, kemudian kreativitas masyarakat sendiri dalam rangka terutama menaati peraturan daerah untuk Probolinggo saat ini seperti apa Pak? Jadi intinya satu, yang di Raperda ini apa nih kemarin? Percepatan pengembangan industri kreatif pemuda. Itu kan kita menggali kreativitas pemuda untuk berusaha kan. Banyak kan sekarang kan muncul pemuda-pemuda yang non sewu karena minimnya terbatasnya lahan pekerjaan. Tenaga kerja penyediaan tenaga kerja. Apalagi pasca pandemi Pak ya. Boleh dibilang pasca ya. Alhamdulillah pasca ya. Ekonomi meskipun sudah menggeliat tapi kan untuk lulusan dibanding dengan tersedianya lapangan pekerjaan sangat jauh. Begitu. Kalau itu masalah yang kayaknya sudah bertahun-tahun seperti itu ditambah dengan situasi pasca Covid. Lumayan ini Pak ya animonya masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru minimal untuk dirinya sendiri. Iya, jadi Raperda ini untuk melindungi mereka. Jadi pada saat pemuda itu punya pemikiran kreatif untuk berusaha, bagaimana hadirnya pemerintah kota ini untuk membantu mereka. Setidaknya walaupun tidak bisa merangkul, setidaknya bisa melangkah menemani. Iya, begitu. Jadi jangan nuwun sewu. Misalkan memang sekarang kan yang terbaru sekarang banyaknya munculnya angkringan. Itu karena mereka memang terbatas ya. Mau bekerja apa lagi, tidak bisa di pabrikan susah. Akhirnya muncul, itu angkringan. Nah, bagaimana pemerintah kota memang sedikit agak berbenturan dengan perda yang lain. Terkait keamanan, di trotoar begitu ya. Tapi jangan saya harapkan itu
pemerintah jangan langsung datang mematikan mereka, nggak boleh. Jadi bagaimana dicarikan solusi lah. Oh ya, ditampung di tempat ya, atau diatur lah paling enggak kan. Ada jam-jam tertentu. Iya, karena kita tidak menampik pemandangan, Pak nggih. Yeah. Ketika di satu daerah ada beberapa pedagang kaki lima di daerah tertentu, di jalanan tertentu, misalkan ada kaki lima dan mereka kreatif, kadang-kadang lapak-lapaknya itu dikasih lampu-lampu hias atau apa. Itu jadi satu daya tarik tersendiri. Bisa jadi seperti itu, Pak nggih. Jadi ketika satu aturan tentang perda berbenturan dengan aturan yang lain tidak bisa serta-merta untuk mematikan mereka. Bagaimana kita memberikan solusi kebijakan yang mereka juga ditampung, bagaimana berkembang gitu kan. Sekiranya juga tidak mengganggu yang lain. Iya. Dan memang dengan munculnya angkringan akhirnya apa? Banyak parkir ya di situ. Gitu. Ya bagaimana diatur lah sekiranya. Bukan kita luwes kok dalam mengatur kota. Gitu. Tapi setidaknya ketika banyak parkir itu setidaknya membuka peluang baru lagi untuk kadang-kadang kan seperti itu toh Pak. Kalau parkir di parkir sendiri yang dikelola dengan baik, dialokasikan dengan baik, bukan tidak mungkin kesejahteraan dari tukang parkir sendiri itu bisa lebih meningkat juga gitu. Jadi bagaimana pemerintah kota mengemas itulah di situ. Ruwet loh, Pak. Ruwet Pak. Tapi mudah-mudahan dari teman-teman sendiri, dari teman-teman DPR sendiri tidak pernah lelah untuk mengawal hal Insya Allah. Memang itu tugas kita tuh Mas. Jadi satu, menampung aspirasi dan mengawal aspirasi itu. Yang penting satu, tujuannya satu, kemakmuran kota, begitu kan? Karena mau tidak mau pasca Covid ini semua sisi memang menggeliat, sedang menggeliat. Otomatis ketika menggeliatnya ibaratkan orang bangun tidur, kadang-kadang ketika menggeliat harus kakinya itu tanpa sengaja nyenggol botol, nyenggol apa gitu. Tapi ketika air yang tumpah mungkin masih bisa dipel, masih bisa setidaknya masih bisa jalan lah. Yang penting sinergis gitu kan. Yang penting satu, tidak terlalu mengganggu ketentraman. Gitu kan. Itulah intinya. Jadi jangan dimatikan yang kreatif itu. Tujuannya Raperda itu seperti itu. Ada nggak Pak kreativitas yang sedikit menyimpang seperti kalau yang kita tahu di tempat-tempat lain, di kota-kota lain itu sempat ada dari Raperda dan Perdanya sudah sangat mendukung industri kreatif masyarakat. Contohnya dengan dibikinkan lapak-lapak khusus untuk teman-teman berkreasi, mungkin seperti angkringan khusus, jadi ada tempat khusus. Tapi pada prakteknya ada beberapa oknum di masyarakat yang izinnya angkringan ternyata jualan miras. Ada nggak Pak? Untuk di sini saya belum tahu ya. Cuman alhamdulillah belum Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya. Karena memang kemarin di sini saya sempat ketemu dengan pihak Satpol PP bahwa ada beberapa yang saat yang lalu terdapat beberapa orang anak muda yang juga kedapatan bawa miras begitu di tempat-tempat angkringan itu. Ini beda lagi ya Pak ya. Jadi kadang-kadang kita juga berat ya Pak, sebagai tim dewan itu harus melihat dari berbagai macam sisi. Kadang-kadang kita mau nutup angkringannya, Pak, itu yang datang mereka. Jadi mereka bukan angkringan yang jual. Mereka yang datang. Kemudian mereka pesan makanan dan minuman, otomatis mereka harus layani karena ada penghasilan di situ. Pada praktiknya bawa sesuatu yang melanggar. Ya, kalau menurut saya, ya itu yang ditangkap. Jangan mematikan yang lain begitu kan. Dan tidak banyak kan di situ kan. Kadang-kadang pelanggaran-pelanggaran seperti itu yang justru masyarakat kepinginnya ada peraturan yang mengayomi, tapi ketika peraturannya mengayomi dimanfaatkan rotok-rotok nyeleneh didik kan harus tegas terhadap yang nyeleneh. Jadi peran serta masyarakat juga di situ tetap harus bertahan dengan aturan-aturan yang berlaku karena tidak serta-merta terbukti kemarin ada perda di periode sebelumnya baru bisa tergarap, baru bisa terselesaikan di periode yang berikutnya. Jadi karena pekerjaan tim teman-teman DPR terutama untuk
penggodokan peraturan daerah itu berkesinambungan, bukan serta-merta masyarakat usul, DPR mengamati, kemudian langsung dikeluarkan aturannya, nggak seperti itu. Karena ada lembaga-lembaga eksekutif juga, yudikatif juga kan seperti itu. Aduh. Dan di dalam pembuatan satu raperda itu kan ada semacam uji publik ya, jadi kita memanggil masyarakat juga diundang untuk kita mau membuat perda ini. Jenengan-jenengan pelaku di sana. Monggo sarannya, usulannya apa. Jadi tidak serta-merta cuma dari dewan dan juga dari pemerintah yang membuat ini loh aturannya harus seperti ini. Tapi juga menampung dari masukan dari masyarakat. Masukan dari masyarakat. Dalam hal ini tidak seperti yang diinginkan sebagian masyarakat, semua masyarakat bisa masuk kan gitu kan. Semua tetap pakai aturan. Ada aturannya juga. Tetap pakai aturan, ada unggah-ungguh tertentu juga. Moro-moro. Pak David, aku kepingin itu yang situ loh Pak, di jembatan itu dibiarkanlah teman-teman bisa berjualan. Enggak moro-moro kayak gitu juga kan gitu. Jadi mudah-mudahan kesadaran masyarakat seiring perjalanan seperti ini semakin meningkat, semakin sadar dan semangat demokrasinya semakin tinggi. Luar biasa. Pak, terkait dengan itu tadi harus kadang-kadang harus ada RDP ya, rapat dengar pendapat. Itu terkait dengan itu antusiasme dari masing-masing wakil masyarakat yang ketika harus dipanggil untuk ini, antusiasmenya sejauh mana Pak? Sekarang ini? Selama ini kalau misalkan kita ada surat masuk aduan dari masyarakat, kita kan panggil bukan untuk sebagai pemutus tetapi kita cuma sekedar menjembatani. Ini permasalahannya seperti apa? Dari kedua belah pihak kita panggil kan, gitu kan. Dari sisi sini seperti apa sih? Sisi B juga seperti apa? Jadi kita berusaha untuk mencarikan titik temu. Juga terkait kalau memang berbenturan dengan pemerintah juga wakil dari pemerintah kita. Instansi terkait ya. Iya, di situ kita duduk bareng-bareng. Ini ada permasalahan. Ayo kita pecahkan bersama-sama. Jadi seperti itu. Jadi antusiasi teman-teman masyarakat kalaupun memang ada sering yang berkirim. Cuman kita kan biasanya kalau begitu kan masuknya ke komisi ya. Ke komisi. Di komisi mana? Jadi kan jangan sampai di komisi ini yang seharusnya di komisi 2 terus yang ditangani komisi 1. Jadi tetap ada pembagian porsinya. Ada Pak, kadang-kadang ini surat aduan dari masyarakat yang harusnya itu yang menangani komisi 3 ternyata surat aduannya masuk ke komisi 1. Itu masih ada. Jadi cuman surat semua masukkan ke ketua DPRD. Nah, di situ kan permasalahan ini apa murni di komisi 2 ada. Kadang-kadang ada kan permasalahannya ada di komisi 2 dan juga di komisi 1. Akhirnya ya kita bareng-bareng lah. Komisi 2 dan komisi 1 kita diundang bersama-sama untuk ini ada permasalahan. Jadi itu baru nanti baru bisa ditentukan. Oh ternyata ini ranahnya komisi 3. Gitu. Ternyata kadang-kadang memang kasusnya itu ada ini berkaitan dengan komisi 2, juga berkaitan dengan komisi 1. Jadi ya barengan itu di situ. Pak, kami gini Pak. Kok setiap kali ketemu sama teman-teman dewan itu kok selalu senyum sih Pak? Cara memunculkan senyum itu gimana Pak? Ya, memang itu pertanyaan Pak. Karena gini, tekanannya luar biasa. Kita tahu tekanannya di teman-teman DPR seperti itu. Salah satunya juga menghilangkan tekanan itu juga mengurangi tekanan itu. Kita hadapi dengan senyuman. Dan juga kita sewu. Kita perwakilan masyarakat. Yang datang ke kita juga wakil kita. Yang mewakilkan suara mereka ke kita. Otomatis kita juga harus memberi senyuman sama mereka. Karena gini, saya sendiri ketika ketemu sama teman-teman dari dewan, dari anggota DPR, dari berbagai macam komisi dan segala macam itu, belum pernah keluar dari ruang rapat misalkan dengan wajah berkerut gini-gini. Entah. Ini yang kita temui, yang Pro TV temui, loh kok mesti senyum sih? Ini padahal kadang-kadang di dalam harus kadang-kadang rapat sampai gontok-gontokan, rapat sampai otot-ototan. Terus ketika keluar, ini kita pengen belajar Pak. Kita pengen belajar karena mungkin secara tekanan kita belum ada apa-apanya dengan tekanan yang diterima teman-teman dewan. Tapi kita sendiri nggak bisa mensiasati hal tersebut ketika keluar dari ruangan rapat. Saya rasakan ketika tekanannya sudah luar biasa, kadang-kadang kita sudah lesu keluar. Atau makanan mungkin Pak, ada makanan khusus atau suplemen khusus. Pada saat kita rapat ya,
wajar lah ada beda pendapat. Jadi itu yang bikin kita bentuk-bentukan. Tapi setelah itu selesai, ya sudah selesai. Kita itu semua satu intinya kan di situ kan. Kita itu semua satu, mewakili masing-masing warna lah di situ. Yang cuman kita di dalam itu satu. Satunya apa? Membawa aspirasi masyarakat. Bagaimana kita jika di satu daerah ada beberapa pedagang kaki lima di daerah tertentu, di jalanan tertentu, misalkan ada kaki lima dan mereka kreatif, kadang-kadang lapak-lapaknya itu dikasih lampu-lampu hias atau apa, itu jadi satu daya tarik tersendiri. Bisa jadi seperti itu, Pak. Jadi ketika satu aturan tentang Perda berbenturan dengan aturan yang lain, tidak bisa serta-merta untuk mematikan mereka. Bagaimana kita memberikan solusi kebijakan yang mereka juga ditampung, bagaimana berkembang, gitu kan. Sekiranya juga tidak mengganggu yang lain. Dan memang dengan munculnya angkringan akhirnya apa? Banyak parkir ya di situ. Itu. Ya bagaimana diatur lah sekiranya. Bukan kita luwes kok dalam mengatur kota. Gitu. Tapi setidaknya ketika banyak parkir itu setidaknya membuka peluang baru lagi untuk kadang-kadang kan seperti itu toh Pak. Kalau parkir di parkir sendiri yang dikelola dengan baik, dialokasikan dengan baik, bukan tidak mungkin kesejahteraan dari tukang parkir sendiri itu bisa lebih meningkat juga gitu. Jadi bagaimana pemerintah kota mengemas itulah di situ. Peluang mulai ruwet loh, Pak. Ruwet Pak. Tapi mudah-mudahan dari teman-teman sendiri, dari teman-teman DPR sendiri tidak pernah lelah untuk mengawal hal Insya Allah. Memang itu tugas kita tuh Mas. Jadi satu, menampung aspirasi dan mengawal aspirasi itu. Yang penting satu, tujuannya satu, kemakmuran kota. Karena mau tidak mau pasca Covid ini semua sisi memang menggeliat, sedang menggeliat. Otomatis ketika menggeliatnya ibaratkan orang bangun tidur, kadang-kadang ketika menggeliat harus kakinya itu tanpa sengaja nyenggol botol, nyenggol apa gitu. Tapi ketika air yang tumpah mungkin masih bisa dipel, masih bisa setidaknya masih bisa jalan lah. Yang penting sinergis gitu kan. Yang penting satu, tidak terlalu mengganggu ketentraman. Gitu kan. Provinsi berhukum. Di provinsi. Ini layak ke provinsi juga. Iya, jadi itu. Jadi waktunya juga agak lama juga dari sana. Setelah dari sana baru kita nyusun bekerja. Begitu. Nanti setelah NA itu sudah siap, draftnya juga sudah siap, kita uji publik. Nah seperti tadi, kita mau mengerjakan ini. Stakeholder masyarakat. Jadi rancangan itu tidak hanya ada di lingkungan kota atau kabupaten, Pak. Jadi diteruskan ke provinsi. Tetap provinsi. Tetap provinsi ya. Nah, setelah uji publik dengan masukan-masukan dari masyarakat, kita bekerja, bentuk pansus. Nah, setelah pansus itu selesai, ini kan sudah selesai sudah ya. Ini juga difasilitasi di mana? Di provinsi juga. Yang pertama tadi itu diharmonisasi. Harmonisasi kan, ini kayak enggak ini jadi itu. Jadi kalau kita ke Menkumham, diharmonisasi ke Menkumham, waktunya juga berdasarkan mereka. Kayak sekarang nih, rencana raperda di masa sidang yang pertama, yang ketiga ini. Kita ada 3 dari DPRD. Posisinya sekarang itu masih di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi. Masih di Kementerian. Jadi situ. Salah satunya apa Pak itu? Tentang apa Pak? Tentang ini ada masa sidang 3, keterbukaan informasi publik, terus penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kapan hari itu sudah uji publik gitu Komisi 3. Disabilitas ya. Nah, itu tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren di situ. Pesantren. Di situ ya. Jadi di harmonisasi dulu. Berarti ada tentang IT, Pak ya? Tentang informasi yang poin pertama di situ tentang IT. Komisi 2 itu. Jadi harmonisasi sudah layak, sudah layak, baru kita bahas gitu kan. Nah, sementara ini perkembangan IT sendiri di masing-masing lembaga yang ada di kota ini, entah itu dari lembaga dinas, kedinasan atau lembaga yang lain, itu sudah mumpuni nggak Pak untuk kemajuan teknologi ini Pak? Untuk kemajuan teknologi, kalau untuk yang tahapan yang lebih lanjut saya masih belum lah. Ya. Tapi sampai konfirmasi aja ke bagian Kominfo. Karena di situ awakmu iki wis mampu ora.
Karena memang kalau saya pernah dulu IT itu penting Pak ya, karena IT itu penting terutama untuk perkembangan pembangunan daerah. Kadang-kadang di urusan perdagangan meningkatkan kesejahteraan sendiri, kita sudah bisa pasar online. Kayak di kelurahan-kelurahan kan harusnya online ya. Harusnya. Cuman kadang-kadang ya macet juga di situ, tidak tahu di mana. Jadi mau dikatakan sudah mumpuni kayak masih kayak begini. Kalau dari program-program yang mereka sampaikan ya mumpuni, tapi pelaksanaannya kok masih belum gitu. Biar itu tugasnya nanti di sana. Tapi mudah-mudahan dengan semangat proklamasi ini yang digaungkan dari Presiden, bahkan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Mudah-mudahan kita selaku masyarakat dan dengan teman-teman di lembaga pemerintahan, baik itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif, bisa semakin bergenggaman tangan, Pak. Jadi ada sesuatu itu jangan saling menyalahkan, ada sesuatu monggo dibahas bareng. Jadi pemerintah ini sudah ngarahkan seperti ini lah, kok masyarakat maunya berubah kok seperti ini. Ini terkaitnya dengan apa, kan seperti itu. Untuk itunya sebetulnya harapan kita itu eksekutif legislatif itu berjalan bersama-sama. Karena pemerintahan itu tidak lepas hanya sekedar eksekutif saja, karena ada legislatif di dalamnya di situ. Mudah-mudahan nantinya mulai sekarang kita sebetulnya sudah berjalan beriringan di situ. Cuman kadang-kadang kan masyarakat itu masih bingung. Sosialisasi itu yang perlu. Itu harus disosialisasikan kepada masyarakat. Program apapun disosialisasikan. Kadang-kadang ada program ini jalan, masyarakat masih bingung. Masih belum tahu. Iya, benar. Sosialisasi yang penting. Kalau selaku kita sebagai lembaga penyiaran swasta itu tentang sosialisasi tentang TV digital juga yang sampai sekarang di Probolinggo sendiri masih sangat kurang. Jadi terpaksa kita harus jemput bola untuk terjun ke daerah-daerah. Kita kadang-kadang ngobrol di warung kopi mensosialisasikan yang seperti ini, karena sebagian masyarakat pengertiannya TV digital adalah TV internet, TV yang berlangganan. Enggak seperti itu. Jadi TV digital hanya berubah sistem frekuensinya, frekuensi dari analog menuju frekuensi digital. Gitu. Pemirsa, yang namanya sinergitas tetap diperlukan dari berbagai kalangan, baik itu dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan teman-teman di pemerintahan. Jadi mudah-mudahan agenda ini membuat kita semakin paham bahwa masing-masing dari diri kita tetap bekerja menuju kemajuan Indonesia dengan semangat kemerdekaan, Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 tahun, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Terima kasih, demikian kami bersama Bapak David Rosidi selaku Ketua Bapemperda DPRD Kota Probolinggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.